Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan salihan wa farajan 'ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan, kesempatan dan umur panjang sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Harapan kita bersama tentunya semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, menghiasi siang dan malam harinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang untuk itulah Allah mensyariatkan ibadah puasa untuk kita semuanya sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk bisa mencapai derajat takwa dari ibadah puasa yang kita lakukan, maka tentunya kita harus melakukan beberapa persiapan-persiapan. Persiapan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah adalah dengan cara melakukan tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa, pembersihan hati dari berbagai macam penyakit-penyakit hati seperti sombong, riya, sum'ah, ujub, hasud maupun penyakit-penyakit hati yang lainnya. Juga termasuk di dalamnya adalah membersihkan mulut kita dari perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Karena memang ada hubungan yang erat antara hati dan lidah. Sehingga lidah dan hati ini akan menjadi barometer untuk menilai baik buruknya seseorang. Apabila seseorang memiliki hati dan lidah yang baik, maka insya Allah dia adalah orang yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila hati dan lidahnya rusak, maka bisa dipastikan dia adalah orang yang tidak baik. Oleh karena itulah, kita harus mampu menjaga lidah kita dengan sebaik-baiknya, utamanya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai gara-gara kita tidak pandai menjaga lidah kita sehingga pahala ibadah kita, ibadah puasa kita menjadi hancur karenanya. Ini sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang hendaknya menjadi perhatian buat kita bersama, yaitu man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaula zur, perkataan bohong yang di dalamnya juga mencakup
perkataan yang keji, perkataan yang jorok, dan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, dan juga melakukan kebohongan, maka Allah tidak butuh darinya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, persiapan yang kedua adalah persiapan ilmiah. Persiapan yang berkaitan dengan keilmuan kita yang berhubungan dengan ibadah Ramadan itu sendiri. Karena ibadah puasa di bulan Ramadan tidak kita kerjakan setiap harinya. Sehingga kadang kita lupa hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Maka kita perlu mengkaji kembali hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Apa saja yang bisa membatalkan puasa Ramadan? Apa saja yang bisa menghilangkan ibadah puasa Ramadan? Hal-hal yang berkaitan dengan salat tarawih, hal-hal yang berkaitan dengan i'tikaf, hal-hal yang berkaitan dengan tilawatul Quran, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah zakat. Agar ibadah puasa kita jalankan ala ilmin, berdasarkan ilmu. Karena hanya amalan yang didasari dengan ilmu sajalah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Juga disebutkan dalam kitab Zubat sama seperti itu, bahwa barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita bisa banyak belajar hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, apakah lewat membaca buku, membaca artikel, atau mendengarkan ceramah-ceramah yang berkaitan dengan masalah puasa Ramadan, agar betul-betul ibadah kita didasari dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bersama bahwa untuk melaksanakan perintah Allah, termasuk perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan, harus dengan dasar ilmu. Ini Allah ingatkan dalam surah Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, wastaghfir li dzambik, maka minta ampunlah kamu untuk dosamu. Kalau kita perhatikan ayat di atas, maka Allah awali firman-Nya dengan fa'lam, maka ketahuilah, maka ilmuilah, maka pelajarilah, baru wastaghfir li dzambik. Ini menunjukkan bahwa untuk mengamalkan sebuah perintah, maka harus kita dasari dengan ilmu. Maka persiapan yang kedua adalah persiapan ilmiah. Adapun persiapan yang ketiga adalah persiapan jasadiyah. Persiapan yang berkaitan dengan fisik kita. Ibadah puasa termasuk ibadah yang berat. Karena kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, melakukan hubungan suami istri min tulu'il fajri ila ghurubi syams, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka dibutuhkan adanya kekuatan dan kesehatan yang prima agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau badan kita tidak sehat, maka kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, atau bahkan kita tidak bisa melaksanakan puasa itu sendiri. Maka khususnya di bulan Ramadan ini perlu kita jaga fisik kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjaga pola makan kita, pola makan yang benar, agar makanan dan minuman yang kita konsumsi
betul-betul menjadi sumber energi bagi kita dalam melaksanakan ibadah puasa kita ini. Dan juga harus menjaga pola istirahat kita dengan sebaik-baiknya, agar itu akan mendatangkan kesehatan bagi badan kita, sehingga akhirnya kita pun bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, menghiasi siang dan malam harinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, adapun persiapan yang terakhir, yang keempat, adalah persiapan maliyah. Persiapan yang berkaitan dengan mal, dengan harta. Ini bukan dimaksudkan bahwa selama bulan Ramadan kita harus punya uang yang banyak sehingga bisa makan makanan yang enak, makan makanan yang mewah. Kemudian kita juga nanti menjelang Idul Fitri bisa membeli berbagai macam perlengkapan untuk menyambut datangnya Idul Fitri. Apakah makanan, pakaian baru, atau yang lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah dengan masuknya bulan Ramadan, kita diharapkan punya harta yang cukup untuk kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan sedekah kita tingkatkan infak kita gunakan misalnya untuk membantu orang dalam berbuka puasa, termasuk juga untuk mengeluarkan zakat mal, barangkali bagi yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, dan puncaknya adalah untuk bisa mengeluarkan zakat fitrah. Jamaah sekalian, itulah kurang lebih ada 4 persiapan yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.